Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga awali pekan kesehatan dan kebahagiaan. Tetap semangat dan terus sebar kebaikan dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum belajar, kita awali dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tentunya dengan doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang teks pidato persuasif. Baik, kita akan mulai dari tujuan pembelajaran teks pidato persuasif. Yang pertama adalah mengidentifikasi teks pidato persuasif. Yang kedua, menelang struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Dan yang ketiga, kalian harus bisa menulis teks pidato persuasif. Kita akan mulai dari pengertian pidato persuasif. Kalian pernah tahu tentang ini? Pidato persuasif merupakan salah satu metode pidato yang memiliki tujuan untuk menarik perhatian para pendengar dengan cara membujuk secara halus. Nah, jika kalian menemukan orang berpidato dan isinya mengajak audien atau mengajak pendengar untuk melakukan sesuatu atau membeli sesuatu atau bersifat ajakan, maka itu disebut sebagai pidato persuasif. Baik, kita akan lanjutkan ke tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu mengidentifikasi teks pidato. Kalian nanti silakan cari sebuah teks pidato, kemudian baca dengan seksama teks tersebut, dan kemudian analisis teks tersebut. Yang pertama kalian harus analisis adalah perhatikan urutan teksnya. Di awal pasti akan kalian temukan salam pembuka. Setelah itu kalian akan menemukan penghormatan untuk audien yang hadir. Lalu dilanjutkan dengan ucapan syukur dari orator. Dan selanjutnya pasti akan masuk ke pengantar topik pidato. Ya, pengantar topik pidato juga lanjut menjadi bagian dari isi teks pidato tersebut. Dan silakan kalian perhatikan, adakah pendapat yang disampaikan oleh orator, kemudian adakah gagasan yang kalian temukan pada teks tersebut, dan adakah informasi yang bisa kalian ambil, serta pesan-pesan tertentu yang disampaikan oleh orator. Nah, catatan yang harus kalian temukan adalah bahwa pidato yang baik ternyata tidak hanya ditentukan oleh isi. Ya, isi itu terdiri dari pendapat, gagasan, dan sebagainya, tapi juga ditentukan oleh kemampuan orator dalam menjalin komunikasi dengan pendengar. Dalam bentuk apa itu? Pasti dalam bentuk vokal, intonasi atau berupa nada dan jeda, juga ekspresi dan gestur. Ekspresi itu bisa kalian perhatikan dari mimik muka, dan gestur adalah dari gerak-gerik tubuhnya. Misalnya bisa menggunakan tangan sebagai menguatkan apa yang disampaikan, atau misalnya dia dengan memekikkan suara dengan sangat tinggi. Baik, kita lanjutkan dengan bagian akhir dari penutup pidato. Adakah kalian menemukan di bagian akhir ajakan atau bujukan yang disampaikan secara halus? Kemudian adakah permohonan maaf, kemudian ucapan terima kasih, dan salam penutup. Nah, itu bagian akhir dari sebuah pidato. Sampai sini, bagaimana? Apakah kalian sudah bisa memahami dari identifikasi teks pidato? Jika belum, maka pelajari kembali, dan semoga setiap aktivitas kalian dimudahkan. Baik, kita akan lanjutkan ke menelaah struktur teks pidato persuasif. Seperti biasa, kalian cari dan analisis sebuah teks pidato persuasif, kemudian
kemudian kita akan lihat beberapa hal yang ada pada teks pidato. Tentu kalian akan menemukan pembukaan di bagian awal yang terdiri dari 3 hal. Pertama adalah salam pembuka berupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi atau selamat siang. Dilanjutkan dengan ucapan rasa syukur kepada Allah dan sholawat, atau kemudian ucapan sapaan atau penghormatan kepada audien atau pendengar yang hadir. Untuk bagian 2 dan 3 ini bisa jadi posisinya lebih dulu ucapan, kemudian ucapan rasa syukur. Itu tidak masalah jika kalian melakukan hal tersebut. Catatan untuk urutan penyebutan penghormatan biasanya dimulai dari tokoh yang jabatannya paling tinggi sampai kepada yang paling rendah. Nah, di bagian berikutnya, di isi pidato persuasif merupakan bagian inti dari pidato. Kalian akan menemukan pendapat dari topik yang disampaikan, kemudian gagasan, dan kemudian alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Lalu ada data-data pendukung, dan yang terakhir menemukan pesan berupa himbauan atau ajakan. Di kelima komponen ini merupakan isi dari pidato persuasif. Nah, berikutnya di bagian akhir dari struktur teks pidato adalah penutup pidato. Penutup pidato berisi harapan agar pesan sampai, kemudian permohonan maaf, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Baik, hal lain yang akan kita pelajari setelah struktur teks pidato adalah kita akan coba menelaah ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Seperti biasa, kalian perhatikan dan analisis teks pidato tersebut. Maka beberapa kalimat yang akan kalian temukan, yang pertama adalah kalimat aktif, yaitu kalimat yang subjeknya melakukan aktivitas. Contoh kalimatnya adalah setiap siswa mengerjakan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Yang menjadi subjeknya adalah setiap siswa. Dan aktivitas yang dilakukannya adalah mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Contoh lain, umat Islam memboikot semua produk Prancis. Yang menjadi subjeknya adalah umat Islam, dan dia melakukan aktivitas dengan memboikot semua produk Prancis. Baik, kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu kata tugas. Apa aja yang termasuk kata tugas? Yaitu ada kata sandang, kemudian ada kata sambung, ada kata depan, dan ada kata seru di antara kalimat yang ada. Contoh kalimatnya ini adalah kalimat yang memakai dengan kata seru, yaitu marilah kita patuhi anjuran pemerintah. Marilah merupakan kata seru yang dipakai pada kalimat tersebut. Kemudian yang kedua, berdoalah untuk negeri ini agar pandemi segera berakhir. Berdoalah juga merupakan kata seru, dan agar dan segera merupakan bagian dari kata sambung. Silakan kalian cari kata-kata lain yang sesuai dengan keempat kata yang di atas tadi. Nah, berikutnya yang ketiga adalah kosakata emotif, yaitu kata yang berhubungan dengan emosi atau perasaan hingga pendengar atau audien merasa tersentuh. Contoh kalimatnya adalah kita tidak perlu bertanya kenapa, yakinlah bahwa ini terjadi atas izin Allah. Selalu ada hikmah yang bisa kita ambil. Ya. Jadi berikutnya adalah kosakata bidang ilmu, yaitu kata yang lazim digunakan untuk bidang keilmuan. Yang kelima adalah kata sinonim, yaitu kata yang memiliki persamaan atau padanan kata. Dan yang terakhir adalah kata benda abstrak, yaitu kata yang menyatakan benda dan sifatnya abstrak atau tidak berwujud. Contoh kalimatnya adalah setelah ikhtiar dan doa yang optimal, yakinlah Allah Maha mendengar permintaan kita. Nah, kata yang diberikan warna merah, yakinlah, merupakan kata benda yang sifatnya abstrak, yaitu tidak berwujud. Kenapa? Karena keyakinan hanya ada
di dalam hati seseorang dan tidak bisa kita identifikasi dengan panca indera kita. Bagaimana anak-anak? Itu materi kali ini. Setelah ini silahkan kalian mencoba untuk menulis teksnya sesuai dengan struktur teks dan unsur-unsur kebahasaan yang telah kita pelajari. Terima kasih, semoga diberikan kemudahan. Selamat belajar, insya Allah pasti bisa.